Dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Dan berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Budi Aris tiba dengan rombongannya. Rombongan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di gedung KPK, Budi Aris tidak banyak memberikan pernyataan. Budi langsung memasuki Gedung Merah Putih bersama rombongannya. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan Budi Aris dipanggil untuk audiensi terkait pencegahan korupsi. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang. Nanti petunjuk dari hakim seperti apa, yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang terdakwa pegawai Komdigi terkait kasus judi online hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, kita telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hadisti, apa agenda siang kali ini? Ya, baik Vina dan juga pemirsa terkait agenda sidang 4 terdakwa mantan pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang digelar hari ini adalah lanjutan pembacaan surat dakwaan. Untuk agenda sidang sendiri memang ini direncanakan akan berlangsung pukul 10 hari ini, namun hingga saat ini kami memantau belum terlihat adanya sidang yang digelar ataupun dimulai terkait kasus pemblokiran situs judi online ini yang melibatkan 4 mantan pegawai Komdigi. Karena dari informasi yang kami terima, sidang belum digelar lantaran keempat terdakwa hingga saat ini belum hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Dan adapun 4 terdakwa dari informasi yang bisa kami sampaikan ini adalah diantaranya Zulkarnain Apriliantoni yakni sebagai wira swasta, kemudian Adi Kismanto sebagai pegawai Kominfo, lalu ada Alwin Jabarti Kemas selaku Direktur Utama PT Jelas Tangan Bersama, dan Muhrijan alias Agus yang merupakan utusan dari pejabat Kominfo. Dan diberitakan sebelumnya, Vina dan juga pemirsa, bahwa pada hari Rabu lalu 14 Mei sidang perdana juga sudah digelar terhadap 4 terdakwa ini yang juga pembacaan surat dakwaan. Dan dalam pembacaan surat dakwaan tersebut, nama Menteri Kominfo pada periode Juli 2023 hingga Oktober 2024 Budi Aris Setiadi ini sempat terseret atau disebut dalam kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Kominfo pada saat itu. Di mana hal ini terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, menyebutkan bahwa terdakwa Zulkarnain yang di sini disebutkan sebagai teman dekat Budi
Budi Aris Setiadi yang menjadi penghubung antara Kominfo pada saat itu dengan sejumlah pihak terkait data-data situs judi online ini. Di mana pada saat tersebut Budi Ari meminta kepada Zulkarnain untuk dicarikan orang yang dapat mengumpulkan data-data dari situs judi online ini, dan kemudian Zulkarnain ini merekomendasikan seorang bernama Adi, di mana Adi ini merupakan lulusan SMK. Meskipun Adi ini sempat dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tenaga ahli di Kementerian Kominfo pada saat itu, namun tetap dapat bekerja di Kominfo lantaran permintaan langsung dari Budi Aris Setiadi. Dan kemudian juga ketiga terdakwa, yang diantaranya ini adalah Zulkarnain, kemudian juga Adi, lalu juga ada Muhrijan yang merupakan utusan dari pejabat Kominfo, ini sempat bertemu dan membahas bagaimana penetapan tarif untuk melindungi situs judi online ini, yang ditetapkan adalah 8 juta setiap situsnya. Dan mereka merincikan untuk pembagian ini ditetapkan adalah untuk Adi sendiri mendapatkan 20%, kemudian Zulkarnain mendapatkan 30%, dan Budi Aris Setiadi selaku Kementerian Kominfo pada saat itu memperoleh 50%. Dan hingga saat ini kami masih terus memantau nanti akan seperti apa jalannya sidang, seperti apa juga lanjutan surat dakwaan terhadap keempat terdakwa. Vina. Terima kasih Hadi Setiarifa atas laporan langsungnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan tunggu update terbaru dari perjalanan sidang judi kasus online tersebut.